Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Tuntut tunjangan ditambah, Hakim di Pengadilan Negeri Merauke mogok bersidang. Tabrakan 2 motor di Mimika, seorang pengendara meninggal dunia. Paslon Gubernur Papua Selatan siap berdebat soal pendidikan dan kesehatan. Kasus pencabulan di Mimika selama tahun ini cukup tinggi. Terbukti Polres Mimika sejak bulan Agustus hingga September 2024 telah menangani 32 kasus pencabulan anak di bawah umur. Dari 32 kasus pencabulan tersebut, 9 kasus sudah masuk taraf penyidikan atau masuk ke tahap 1. Sisanya 23 kasus masih dalam proses penyelidikan. Dalam kasus pencabulan juga banyak korban anak di bawah umur dan Polres Mimika tidak melanjutkan kasus tersebut ke persidangan karena pelaku dan korban menyelesaikannya secara kekeluargaan. Umumnya, para pelaku adalah kerabat dekat atau orang yang dikenal kedua orang tua dari anak. Per bulan Agustus ya itu kami menangani kasus kurang lebih sekitar 32 kasus. Dalam untuk P21 itu ada 9 ya. Kemudian yang dalam proses itu lebihnya. Memang jumlah laporan yang ada cukup banyak, tetapi dalam perjalanannya ada beberapa laporan yang dicabut yang kemudian berhasil dimediasi oleh kita, di mana pihak korban dan pihak pelaku sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Anak di bawah umur, ya, di mana mereka cukup kenal dan rata-rata adalah kerabat dekat, baik itu salah satunya adalah oknum yang biasa digunakan dan cukup dikenal oleh orang tuanya, oknum ojek misalnya, kemudian oknum angkot yang sebenarnya kenal dengan korban seperti itu. Banyak dari kasus pencabulan sulit terungkap karena korban takut dan tidak berani berterus terang. Oleh karena itu, Polres Mimika mengimbau orang tua agar bersabar dan terus berkomunikasi agar si anak mau berbicara. Kasus pencabulan anak di bawah umur banyak terjadi di Kabupaten Mimika karena orang tua kurang mengawasi anak mereka dan membiarkannya seorang diri di rumah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kebijakan Samsat Merauke memberlakukan penghapusan denda kendaraan bermotor sejak tanggal 5 Juli 2024 hingga 25 Oktober ini ternyata kurang mendapat respon positif dari warga Merauke, khususnya pemilik kendaraan bermotor. Kendati belum ada data yang pasti, hingga bulan ini jumlah warga yang datang ke Samsat untuk membayar pajak kendaraan jumlahnya tidak mencapai target dan tergolong normal dan tidak ada lonjakan. Menurut Kepala Samsat Merauke, Kaya Fasim Bilap, jika dibandingkan tahun lalu, jumlah pengendara yang datang ke Samsat untuk membayar pajak lebih tinggi dibanding tahun ini. Volume atau antusiasme masyarakat memanfaatkan kesempatan pembebasan denda ini untuk membayar pajak itu normal saja. Normal saja, artinya tidak ada peningkatan ya? Tidak ada peningkatan dalam arti bahwa tidak seperti tahun 2023. Tahun 2023 itu ada kebijakan pembebasan denda itu wajib pajaknya begitu membludak di Samsat Merauke. Tapi hari ini kelihatannya, untuk tahun ini kelihatannya normal. Normal ya, artinya tidak ada pengaruh. Tidak pengaruh ya? Ya, tidak ada pengaruh dalam arti mobilisasi masyarakat datang ke kantor Samsat untuk mengurus atau membayar pajak, tunggakan pajak kendaraan maupun balik nama kendaraan itu. Samsat Merauke tiap tahun menerapkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor serta penghapusan biaya balik nama untuk mendongkrak tunggakan pajak kendaraan bermotor yang jumlahnya terus naik. Samsat Merauke tahun ini menargetkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor sebesar 31 miliar rupiah. Dan hingga awal Oktober 2024 baru terrealisasi sekitar 37% atau senilai 12 miliar rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.